Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Situasi Manchester United di awal musim 2025-2026 ini tidak baik ya. Dari 4 pertandingan Premier League, Ruben Amorim dan juga skuadnya baru mendapatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kali kalah. Dan ini membuat Manchester United saat ini juga terdampar di posisi yang tidak bagus di Liga Inggris. Manchester United berada di peringkat ke-14. Musim lalu Manchester United finish di peringkat ke-15 ya. Jadi ya progres nyaris tidak terlihat, belum terlihat menurut gua. Dan keadaan dari Ruben Amorim ini masuk ke spekulasi menurut gua ya, karena nama-nama calon yang diinginkan, suara-suara pecat ya ini kembali beredar di sosial media. Tapi apakah manajemen Manchester United akan menempuh jalan tersebut? Menurut gua tidak dalam waktu dekat ini mungkin ya. Hasil tentu saja ini akan menjadi bahan evaluasi juga, tapi ada juga hal-hal lainnya. Nah, Ruben Amorim sering sekali dikatakan ini pelatih yang kepala batu, pelatih yang tidak fleksibel, pelatih yang keras kepala dengan sistem yang menurut dia yang memang ingin dikembangkan atau diimplementasikan di Manchester United yang dinilai banyak sebagian besar oleh fans ya. Ini tidak bisa di Premier League, tidak biasa juga di Manchester United, terutama terkait dengan formasi 3 back ya. Nah, jadi suara-suara nih mulai banyak lah, dan menurut gua Manchester United sebagai klub yang menurut gua secara ringan amatiran menjadi bahan bagi media ya, terutama ketika kalah ini memang akan ya digoreng ya kan, direbus sampai matang dan lain-lain. Jadi dan di awal musim ini sudah 3 kali kekalahan menghadapi Arsenal misalnya, lalu menghadapi Grimsby itu sudah digoreng sampai hampir matang, lalu dimatangkan ketika Manchester United ini kalah di Derby of Manchester. Kalau melihat jadwal dari Manchester United, kalau kita merefleksi apa yang terjadi musim lalu misalnya dengan Erik ten Hag atau dengan gua masih ingat Jose Mourinho ya, pergantian pelatih ini bisa saja terjadi di tengah musim, di sekitar bulan November atau Desember. Nah, kalau melihat jadwal dari Manchester United sebelum masuk ke bulan Desember misalnya ya, Manchester United ini akan menjamu Chelsea, akan dijamu Liverpool, lalu akan dijamu juga oleh Tottenham Hotspur. Jadi memang ada 3 laga yang bukan jadi laga mudah sih bagi Manchester United. Kalau melihat kecenderungan Manchester United ini menghadapi Arsenal ya, tim yang memang diproyeksikan ada di perburuan gelar juara, dan Manchester United akhirnya kalah walaupun penampilannya bagus. Lalu Manchester United kalah juga menghadapi Manchester City, tim yang juga diproyeksi ada di dalam perburuan gelar juara, dan Manchester United kalah. Berbicara terkait dengan Chelsea, Liverpool ataupun juga Tottenham Hotspur, ini merupakan 3 tim yang memang diproyeksi juga akan memiliki peringkat di atas Manchester United musim ini. Artinya di atas kertas sekali lagi peluang Manchester United untuk mendapatkan hasil positif ini tidak besar. Artinya ada kemungkinan Ruben Amorim ya kembali hadir di kursi panas. Kalau melihat situasi win rate ya, persentase kemenangan, ya Ruben Amorim saat ini terendah, sangat-sangat rendah, hanya sekitar 20%-an jika dibandingkan dengan manajer-manajer lain, termasuk juga Sir Alex Ferguson ya. Jadi memang ini perbedaan yang cukup jauh sekali dari sisi hasil presentasi kemenangan. Dan kalau melihat semenjak Ruben Amorim berada di Manchester United, kemenangan yang diraih pun juga tidak banyak. Artinya bukan cuma presentasinya saja, tapi juga klub-klub yang bisa ditaklukkan oleh Ruben Amorim ya memang menurut gue tidak 100% fair kalau melibatkan raihan dari musim lalu, karena memang musim lalu Ruben Amorim masih mewarisi skuad dari periode sebelumnya. Tapi banyak sekali media yang memasukkan angka-angka tersebut ya, terlihat lebih menarik, tentu saja lebih enak untuk menyerang. Tapi musim ini pun juga baru 1 kemenangan di 4 pertandingan awal. Ini bukan awal yang bagus sebenarnya, bahkan merupakan awal terburuk
kalau tidak salah semenjak Manchester United ini bertanding di kompetisi Premier League. Sebelumnya kan Division 1 ya, atau Divisi 1, lalu ada perubahan sekitar tahun 92-an dan start ini adalah start yang terburuk. Nah, apakah Ruben Amorim bisa selamat? Artinya menjalani musim ini, ya semua tergantung manajemen. Bagaimana penilaian dari manajemen, apakah memang Ruben Amorim yang keras kepala ini, katakanlah seperti itu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajemen, atau mungkin manajemen melihat hal yang berbeda gitu ya. Namun yang jelas, sekali lagi gue ulangi bahwa hasil result ini juga pastinya akan dilihat sekali di Manchester United. Jadi memang bukan tugas yang mudah bagi Ruben Amorim. Harus ada keseimbangan ya antara proses di atas lapangan, artinya permainan dan lain-lain, termasuk juga hasil yang harus didapatkan. Dan menurut gue setidaknya ada 2 poin bagaimana Ruben Amorim ini akhirnya bisa selamat menjalani musim ini. Nomor 1 menurut gue adalah fleksibel. Fleksibel dalam arti begini. Banyak yang mengatakan bahwa Ruben Amorim ini keras kepala dengan formasi. Selalu gue katakan dan akan gue ulangi lagi. Formasi itu hanya salah satu poin dari taktik. Hanya salah satunya saja gitu. Formasi ini sebenarnya fluid. Formasi 3 back. Karena bisa jadi 5, bahkan bisa jadi juga 4. Tergantung situasi, tergantung kondisi di atas lapangan. Dan dari 4 pertandingan awal, termasuk juga pertandingan menghadapi Grimsby, menurut gue ya, yang gue saksikan di atas lapangan, formasi ini Ruben Amorim pun juga bisa merubah di tengah lapangan gitu loh. Artinya di jalannya pertandingan ya, maksud gue di situ. Jadi ketika pertandingan ini berlangsung, ketika menghadapi Grimsby misalnya, ketika tertinggal, dirubah, memasukkan lebih banyak penyerang, keadaan di atas lapangan pun juga berubah. Ketika menghadapi Fulham pun juga seperti itu. Jadi gue kurang sepakat atau bahkan tidak sepakat kalau ya hanya difokuskan dengan formasi saja. Artinya ya yang disebut dengan fleksibel itu adalah harus mengganti formasi. Gue kurang sepakat. Dan hal lainnya juga, Manchester United dengan 4 back ini kan bukan hal yang baru gitu loh. Pelatih-pelatih sebelumnya 4 back semua. Dan apakah mereka berhasil? Ternyata tidak. Nah, yang gue maksud fleksibel di sini adalah jangan memaksakan menempatkan pemain tidak dalam posisi terbaiknya. Karena ketika pemain tidak berada pada posisi terbaiknya, menurut gue pemain tersebut sulit untuk bermain di kapasitas tertingginya. Mayoritas pemain Manchester United saat ini adalah pemain-pemain yang biasa bermain dengan sistem sebelumnya. Sistem 4 back misalnya ya. Dengan gaya permainan juga yang lama gitu. Nah, kalau memang sang pemain memang posisinya tidak ada di situ, ya jangan ditempatkan di situ gitu loh. Ya bagaimana masuk catatan untuk mungkin dirombak di periode selanjutnya. Tapi sambil menantikan hal tersebut ya, perombakan tersebut, jangan tempatkan pemain di tidak posisi terbaiknya. Siapa maksud gue? Contoh, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes merupakan pemain yang paling penting menurut gue. Faktanya demikian. Mungkin ada yang tidak suka ya dengan Bruno Fernandes atau seperti apa, faktanya dia yang menggendong Manchester United paling tidak selama 5 musim terakhir ya. Paling tidak begitu. Dan Bruno Fernandes ini bukan seorang defensive midfielder, bukan gelandang bertahan, bukan gelandang dengan keseimbangan menyerang dan juga bertahan yang sama-sama bagusnya. Gelandang yang memiliki daya jelajah tinggi. Mungkin iya, tapi dengan atribut yang berbeda antara menyerang dan juga bertahan. Menurut gua, dan sering gua katakan di channel ini, bahwa Bruno ini adalah pemain nomor 10. Dia ini kreatif, dia ini adalah menurut gua mungkin pusat ya dari daya serang Manchester United, penghubung antara lini tengah ke lini depan. Bruno Fernandes memang atributnya menunjukkan hal-hal seperti itu selama 5 musim terakhir di Manchester United. Chances created, assist ya, key passes, bahkan musim lalu gol. Jadi memang dia komponen menyerang. Tempatkan Bruno di posisi terbaiknya.
Lalu juga misalnya Ahmad dari musim sebelumnya ya, bahkan dengan pelatih sebelumnya, dia nampak lebih nyaman bermain di sisi kanan menurut gue. Dan ketika menghadapi Manchester City, Ahmad ditempatkan di sebelah kiri. Tenggelam dia di sana. Tidak dalam posisi terbaiknya. Tempatkan Ahmad dalam posisi terbaiknya. Ahmad juga dimodifikasi menjadi wingback sebelah kanan. Jangan, menurut gue. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue lihat. Ahmad dari Atalanta ke Manchester United, dia pemain serang. Naluri menyerang. Tempatkan dia di posisi gelandang kanan, gelandang serang sebelah kanan. Kan ada Mbeumo, persaingan. Di situ faktanya. Menurut gue, secara ringan amatiran. Manchester United punya wingback lain. Yes, mungkin bukan yang melegakan ya, nama seperti Dalot misalnya, yang masih belum stabil. Kedalaman di wingback sebelah kiri misalnya masih belum oke. Tapi yang ada dimanfaatkan sesuai dengan posisi aslinya. Karena menurut gue, salah satu permasalahan di Manchester United saat ini adalah karakter, mental begitu ya. Dan ini ada kaitannya juga dengan kenyamanan bermain. Bagi sobat Fubulante yang bermain sepak bola pasti juga mengerti ya, ketika tidak bermain pada posisi yang membuat nyaman itu tidak enak. Dalam situasi kerja misalnya pun juga demikian, ditempatkan di posisi yang tidak nyaman, ya kualitas pekerjaannya pasti juga tidak maksimal. Gue pikir demikian. Walaupun ya gue juga sepakat bahwa situasi skuad Manchester United saat ini juga tidak dalam keadaan yang oke gitu ya, untuk menopang sistem yang ingin dibangun. Masih banyak pemain-pemain dari warisan periode sebelumnya. Masih banyak pemain yang tanda tanya ya, dia bisa tidak masuk ini di sistem 3 back misalnya. Dan ini menurut gua menunjukkan bahwa proses tersebut sebenarnya belum selesai. Dan kalau proses ini, di tengah proses ini justru dikembalikan lagi, ya pembangunannya menjadi sia-sia. Hanya karena mengharapkan hasil. Di periode-periode sebelumnya Manchester United mendapatkan hasil, trofi misalnya, peringkat misalnya, tapi tidak sustain. Tapi tidak, menurut gue, tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena menurut gue, asumsi gue, ya karena hasil yang terlalu dipentingkan. Sementara hal-hal yang lebih fundamental justru akhirnya tertutupi oleh hal tersebut. Akibatnya tidak sustain. Kali ini mungkin yang dirubah sangat besar sekali, bahkan dari dasar ya. Filosofi bermain, sistem, termasuk juga formasi. Ya oke. Tapi sekali lagi, fleksibel. Tempatkan pemain di posisi terbaiknya. Itu poin nomor 1. Lalu poin nomor 2 yang tidak kalah pentingnya menurut gue juga, Ruben Amorim harus berani ke manajemen Manchester United. Dia didatangkan di Manchester United dari Sporting, jelas bukan dengan sistem baru yang mungkin tidak pernah dimainkan oleh Ruben Amorim sebelumnya sebagai pelatih tentu saja ya. Yaitu adalah sistem dia bawa ke Manchester United adalah sistem yang memang sudah dia kuasai sebelumnya di Sporting atau di klub sebelumnya. Dasar-dasar fundamentalnya, filosofi sistem, termasuk juga formasi misalnya. Dia mau keras kepala, nggak apa-apa, ya silahkan kalau itu yang dia percayai. Tapi dia juga harus berani vokal bahwa untuk membuat formasi ini ataupun sistem ini, gaya ini bekerja, dia butuh pemain A, B, C, D. Karena kalau dikatakan bahwa Manchester United menghabiskan 200 sekian juta euro gitu ya, angka yang cukup tinggi, sudah mendatangkan Cunha, Mbeumo, Sean Elements, lalu juga Benjamin Sesko, itu kurang menurut gue. Lini tengah tidak disentuh, wingback tidak disentuh. Padahal lini tengah dan juga wingback, menurut gue secara ringan amatiran di sistem 3 back ini vital sekali perannya. Dan saat ini terlihat Manchester United masih susah. Dan pemain yang bisa bermain di karakter 3 back ini juga terbatas sih menurut gue.
tidak banyak ya, karena memang di Eropa misalnya ataupun juga di Inggris ya sistem ini kan bukan sistem yang banyak digunakan begitu. Bahkan kita kalau melihat di Italia ataupun di Spanyol, di Belanda juga, di Jerman ya ada tapi tidak banyak. Artinya karakternya ini unik gitu loh, unik, dan ya ini harus disampaikan menurut gua, harus harus dikomunikasikan. Baleba misalnya yang diinginkan tidak dihadirkan, ini penting. Emiliano Martinez yang diinginkan oleh Ruben Amorim dengan segala pertimbangannya, tapi manajemen melihat yang lainnya. Dan mungkin ada di posisi lain, gue nggak tahu juga, tapi tidak cukup hanya dengan Cunha dan juga Ambumu. Kita lihat akhirnya Sesko pun juga sedang dalam situasi yang sulit saat ini menurut gue. Ya Ruben Amorim harus berani vokal, request, datangkan pemain yang memang dibutuhkan di sistem ini. Karena kalau itu tidak disediakan, ya akan sulit sih. Mau siapapun manajernya juga akan sulit. Disupport tapi setengah-setengah misalnya, ini juga membawa kesulitan. Jadi menurut gue dua hal itu ya yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim. Nomor 1 fleksibel, nomor 2 dia harus vokal, berani ke manajemen Manchester United sebagai pembuat keputusan. Jangan lupa Ruben Amorim datang ke Manchester United ini atas pendekatan dan juga usaha yang dilakukan oleh manajemen Manchester United, termasuk Ruben Amorim yang ingin datang di musim panas tapi dia majukan setengah musim sebelumnya ya kan, dengan segala pertimbangan tertentu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.